Apa jadinya jika seorang manusia biasa dikirim ke dunia murim berkelana selama ratusan tahun? Di saat dia sudah menjadi penguasa murim, dia dikirim kembali ke bumi di mana para monster berkeliaran dan era para hunter dimulai. Dapatkah sang penguasa murim menjadi hunter yang terbaik? Selamat datang dan selamat menikmati. Cha Shin-hyun ketakutan, kebingungan, dan kesepian berada di dalam gua sendirian. Sudah setahun lamanya dia berada di sana tanpa tahu sebabnya. Hanya sebuah sistem yang memberinya sebuah petunjuk melihat akhir dari dunia lain. Yang terakhir Shin-hyun ingat, dia bersama keluarganya sedang dalam perjalanan menggunakan mobil dan tiba-tiba sebuah truk menabrak mereka. Saat terbangun, dia sudah berada di gua itu dan sebuah buku Heavenly Martial Origin Cultivation Art sudah ada di sana. Setelah 10 tahun berlalu, Shin-hyun dikejutkan dengan sistem yang memberitahunya kalau tutorial sudah diselesaikan. Shin-hyun berpikir akan kembali ke asalnya dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Tapi Shin-hyun tidak dikirim kembali ke bumi, melainkan sebuah dunia yang bernama Murim. Di tengah keputusasaannya, seorang pria dengan pakaian lusuh dan kurus kering menghampiri Shin-hyun. Dengan mengacungkan pisau, pria itu meminta agar Shin-hyun pasrah, karena dia membutuhkan daging untuk memberi makan keluarganya yang kelaparan. Shin-hyun berusaha membela dirinya, dan berakhir orang itu mati di tangannya. Sebuah notifikasi muncul, external art miliknya sudah naik level. Pada saat Shin-hyun melihat notifikasi itu, dia mulai mendapatkan petunjuk apa yang harus dilakukan selanjutnya. Untuk kembali ke dunia asalnya, dia harus mencapai level maksimum. 140 tahun kemudian, Cha Shin-hyun telah menjadi Supreme Sword Emperor. Shin-hyun mengatakan, generasi demonic cult keberapa yang kamu pimpin sekarang? Sepertinya ini generasi ke-8, sejak yang terakhir mati di tangannya adalah generasi ke-6 dan ke-7. Dirinya bangga kepada kalian semua, semenjak kalian kembali mencari dirinya setiap beberapa dekade. Setidaknya ini sangat menyenangkan. Seorang demonic cult muda menyerang, tapi Shin-hyun dapat menghindar dan menangkap mukanya. Tekanan dari Shin-hyun membuat anak muda itu tidak dapat bergerak sama sekali. Saat anak muda itu berpikir dia akan mati, Shin-hyun malah melepaskannya dan berkata, meskipun memakan waktu puluhan tahun, itu tidak masalah. Kembalilah setelah mempelajari jurus baru dan hibur dirinya. Kamu adalah ketua demonic cult yang baru. Pada malam harinya, Shin-hyun memutar otak mencari cara untuk menghibur dirinya. Dia berencana akan membuat sekte sendiri, dengan dirinya sebagai anggota satu-satunya. Setelah 140 tahun, segalanya menjadi hampa dan tawar. Dia sampai lupa dengan wajah keluarganya karena sudah terlalu lama. Shin-hyun yakin tidak ada yang namanya surga, karena dia hidup dalam neraka setiap harinya. Tiba-tiba muncul notifikasi. Shin-hyun telah mencapai level tertinggi. Persyaratan batasan telah diselesaikan. Shin-hyun akan kembali ke bumi. Sambil tertawa sinis Shin-hyun berkata, apakah sistem mengasihani dirinya karena mau menyerah? Atau mungkin, sistem mencemooh dirinya. Tapi ini terasa aneh, apakah ia akan menjadi dewa sekarang? Seluruh keluarganya pasti sudah meninggal karena waktu sudah lama berlalu. Sudah lama ia kehilangan niatnya untuk kembali ke bumi. Bagi dirinya, yang tersisa hanyalah balas dendam di dalam hatinya. Kepada siapapun yang membuatnya dalam keadaan seperti ini. Ia akan membunuh siapapun dan dimanapun orang yang menjadi dalang semua ini. Supreme Sword Emperor, Cha Shin-hyun. Setelah berada di Murim selama 140 tahun, dia kembali ke bumi. Tahun 2011, sebelum Shin-hyun mengalami kecelakaan. Muncul seorang dewi yang memperingatkan umat manusia. Hari di mana kegelapan datang tidak akan lama lagi. Umat manusia harus berevolusi untuk dapat melawan kegelapan itu. Sebuah bakat akan diberikan kepada manusia, dan manusia harus mengembangkannya. Tahun 2025, Korea, Red Wolf Dungeon. Kepala tim Cha Yun-sol berusaha keras menyelamatkan anggota timnya dari sergapan Red Wolf. Saat dirasa keadaannya sudah terkendali, Red Wolf muncul semakin banyak mengepung mereka. Saat Yun-sol merasa sudah kelelahan dan mananya hampir habis, salah satu anggotanya yang bernama Jong-hyun malah lari meninggalkan yang lainnya. Jong-hyun melarikan diri sekuat tenaga, tanpa peduli dengan apa yang terjadi kepada timnya. Baginya semua anggota timnya adalah serangga.
Jika tinggal lebih lama lagi, Jong-hyun yakin dia akan ikutan mati. Saat Jong-hyun sudah dekat dengan portal keluar, sebuah panah hampir mengenainya. Ternyata Yun-sol berhasil mengejarnya, dan dia terlihat sangat marah. Yun-sol memarahi Jong-hyun yang tidak kompeten, mengakibatkan seluruh anggota timnya mati mengenaskan. Jong-hyun menepis tangan Yun-sol, menolak untuk disalahkan. Yun-sol tahu ayah Jong-hyun akan selalu menutupi kesalahan anaknya. Yun-sol mengancam akan melaporkan Jong-hyun kepada petinggi Guild Dawn. Saat Yun-sol berbalik, Jong-hyun mengeluarkan skillnya, memukul Yun-sol dengan telak dan membuatnya terluka parah. Jong-hyun mengatakan Yun-sol macam-macam dengan orang yang salah. Apakah Yun-sol menjadi arogan setelah banyak menerima pujian? Jika Yun-sol ingin menjadi terkenal, ia akan membantunya dengan senang hati. Terlalu fokus dengan pencapaian, ketua tim Cha Yun-sol memimpin tim menuju kehancuran dan seluruh anggotanya dimusnahkan. Sepertinya itu akan menjadi berita yang bagus. Sesaat sebelum Jong-hyun melancarkan serangan, sebuah petir besar menghantam tanah di belakangnya. Ternyata itu teleportasi yang mengirim Shin-hyun kembali ke bumi. Jong-hyun mencoba mengusir Shin-hyun, tapi Shin-hyun tidak peduli dan mendekati Yun-sol. Ingatan Shin-hyun perlahan-lahan menjadi jelas kembali dan mengenali kalung yang dipakai oleh adiknya, Yun-sol. Dan Jong-hyun menyerang Shin-hyun dari belakang untuk menghilangkan saksi mata. Tapi Jong-hyun terpukul mundur hanya dengan energi yang Shin-hyun keluarkan. Shin-hyun berkata, tidak mungkin ia tidak merasakan niat membunuh sebesar itu. Dirinya adalah Supreme Sword Emperor, Cha Shin-hyun. Walaupun ia memberitahu namanya, itu tidak akan berarti apa-apa, karena dirinya adalah Cha Shin-hyun, kakak dari Cha Yun-sol. Dengan satu serangan, kepala Jong-hyun menghilang tak bersisa. Shin-hyun tak percaya, dia bertemu langsung dengan adiknya sekembalinya dia ke bumi. Siang harinya sebelum terjadi kecelakaan, Yun-sol meminta pergi ke taman bermain dan menolak untuk pulang. Karena setelah pulang, Yun-sol tahu kalau kakaknya Shun-hyun akan pergi kuliah dan meninggalkannya. Tapi Shun-hyun berhasil membujuk Yun-sol pulang dengan berjanji akan mengunjungi Yun-sol dari waktu ke waktu. Dalam perjalanan pulang, tragedi itu pun terjadi. Yun-sol menyalahkan dirinya sebagai penyebab dari kecelakaan itu. Jika saja dia tidak memaksa pergi, mungkin kedua orang tuanya masih hidup dan kakaknya tidak menghilang. Yun-sol terbangun dan menanyakan identitas Shin-hyun yang menolongnya. Shin-hyun berkata, seperti yang ia kira, kamu tidak mengenali dirinya. Kamu sudah banyak bertumbuh. Sekarang ia tidak dapat menggendong kamu lagi, bukan karena kamu berat, tapi karena kamu sudah besar. Yun-sol langsung teringat gaya bicara Shin-hyun dan melihat gambaran kakaknya. Yun-sol akhirnya menyadari kalau orang yang di hadapannya adalah kakaknya yang sudah menghilang. Yun-sol teringat akan Jong-hyun dan mendorong Shin-hyun. Shin-hyun memberitahu Yun-sol kalau orang yang tadi menyerangnya sudah tak bernyawa. Mendengar itu, Yun-sol menjadi panik dan membawa pergi Shin-hyun. Sesampainya di rumah, Yun-sol berkata, kita dalam masalah besar. Direktur Seo Kang-jin akan mencari kita. Seo Kang-jin adalah direktur dari Guild Dawn dan ayah dari Seo Jong-hyun. Kang-jin dulunya adalah anggota gangster dan dia terkenal karena kekejamannya. Dia juga hunter ranking 11 di seluruh Korea. Kita sudah melewati batas melapor karena ia pingsan sebelumnya. Seo Kang-jin pasti sudah mendengar berita tentang kematian anaknya sekarang. Dia akan mencurigai dirinya karena ia adalah satu-satunya yang selamat dari raid itu. Shin-hyun mengatakan, apakah itu yang kamu permasalahkan? Itu sangat mudah. Ia hanya perlu membunuh Seo Kang-jin juga. Semenjak dirinya adalah Supreme Sword Emperor. Sembari mencubit pipi Shin-hyun, Yun-sol berkata, jangan bicara yang tidak masuk akal. Pertama-tama, Seo Kang-jin sudah berlevel 50 lebih. Dia berada dalam posisi eksekutif guild bukan tanpa alasan. Yang kedua, Supreme Sword Emperor adalah nama yang jelek. Dan mengapa juga gaya bicara Shin-hyun aneh sekali? Shin-hyun berkata, sepertinya Yun-sol belum mengerti apa yang terjadi dengan dirinya. Selama ini ia berada di suatu tempat yang bernama Murim. Dan penyebab kenapa ia bisa di sana sangat sulit untuk dijelaskan. Dan juga, ia pikir dirinya perlu mengupdate beberapa hal tentang bumi. Apa itu hunter dan apa itu guild? Apakah dunia ini mempunyai konsep level juga? Yun-sol meminta Shin-hyun untuk berhenti bertanya, karena dia harus mengatasi masalah yang lebih penting lagi. Yun-sol akan menjelaskan apa yang Shin-hyun pertanyakan setelah dia kembali dari Guild Dawn.
Setelah Yun Sol pergi, Shin Hyun berkeliling rumah sembari berpikir perkataan Yun Sol yang sepertinya jijik akan gelarnya. Saat Shin Hyun berpikir tentang Seo Kang Jin, terdengar kegaduhan dari pintu masuk. Ternyata Seo Kang Jin bersama dua kroconya menerobos masuk rumahnya. Saat melihat Shin Hyun, Kang Jin langsung bertanya di mana Yun Sol berada. Sesampainya di kantor pusat Guild Dawn, Yun Sol khawatir kalau Seo Kang Jin akan melakukan yang jahat. Dia bertanya-tanya, kepada siapa dia harus meminta pertolongan. Dari belakang, Lee Ji-hye, wakil ketua Guild Dawn memanggilnya. Karena Yun Sol datang sendirian, Ji-hye mempertanyakan apakah ada masalah dengan raid sebelumnya. Yun Sol pun berpikir, Lee Ji-hye adalah hunter 4 besar terkuat di Korea. Ji-hye terkenal sebagai orang yang jujur dan adil. Dapatkah ia mempercayai Ji-hye? Tapi hanya inilah satu-satunya pilihan baginya sekarang. Yun Sol pun menceritakan apa yang terjadi dalam raid sebelumnya. Hyun Sun terlihat kesal dan berkata, apakah kamu Kang Jin? Apakah orang tuamu mengajarkanmu untuk merusak pintu saat memasuki rumah orang lain? Alasan kamu mencari Yun Sol pasti karena itu. Jika kamu mencari orang yang membunuh anakmu, itu adalah aku. Baiklah, memang seperti inilah seharusnya yang terjadi. Mari kita lihat, sehebat apa salah satu hunter terkuat di Korea. Di saat yang bersamaan, Lee Ji-hye setuju untuk membantu, dan dia juga ingin bertemu dengan Shin Hyun. Shin Hyun penasaran dengan energi yang menyelimuti pedang Kang Jin. Meskipun serupa dengan martial art dari Murim, tapi sangat berbeda asal energinya. Shin Hyun memperkirakan kalau itu kemampuan yang didapat dari menjadi seorang hunter, sama seperti Jong Hyun yang sebelumnya juga menggunakan energi yang serupa. Terbesit dalam pikiran Shin Hyun, hal ini akan dia analisa, sampai mendapatkan jawabannya. Kang Jin menyerang dengan skillnya, Warrior Skill Consecutive Strike, menebas berkali-kali dengan pedangnya. Shin Hyun tidak menghindar dan menerima serangan Kang Jin dengan tubuhnya. Shin Hyun yang baik-baik saja berkata, sepertinya kamu ada di sekitar level Supreme Peak Martial Master, dan ada sekitar 10.000 orang sepertimu di Korea. Dua kroco mencoba membantu Kang Jin. Kroco mage menyerang dengan sihir api. Dan saat kroco warrior menyerang dengan pedangnya, Shin Hyun menangkap pedangnya dan meremukkannya seperti kerupuk. Dengan auranya, Shin Hyun membuat para kroco mundur dan tertekan. Shin Hyun teringat akan perkataan Yun Sol kalau ia sudah menghilang selama 14 tahun. Mereka bertiga sudah mencapai peak martial master level, di mana seseorang tidak hanya harus mengakumulasi 1000 tahun pengalaman dan teknik, serta harus terlahir dengan bakat yang luar biasa. Hanya dalam 14 tahun, umat manusia dapat menyamai Murim. Bagaimanapun juga, ada banyak martial master di dunia ini. Tapi mereka masih belum masuk dalam jajaran 10 besar martial master. Saat Shin Hyun mendengar kabar kalau dirinya tidak termasuk dalam 10 besar ranking di Murim, dia menantang 10 besar martial master dan melenyapkan mereka semua. Yun Sol hampir tak percaya kalau Ji-hye tiba-tiba ingin bertemu dengan Shin Hyun. Yun Sol sendiri masih belum yakin apakah Ji-hye kawan atau lawan. Sebelumnya Ji-hye berjanji akan mengatasi masalah dengan Seo Kang Jin dan Seo Jong Hyun jika Ji-hye dipertemukan dengan Shin Hyun. Tawaran itu terlalu bagus sampai-sampai Yun Sol tidak dapat menolaknya. Dan juga Yun Sol tidak ingin bermusuhan dengan Ji-hye. Ji-hye pun menanyakan kepada Yun Sol, sudah berapa lama Shin Hyun menghilang? Ji-hye agak sedikit terkejut saat mengetahui Shin Hyun menghilang selama 14 tahun. Ji-hye tidak dapat membayangkan seberapa kuat Shin Hyun karena 14 tahun di dunia ini, sama dengan 140 tahun di dunia lain. Ji-hye juga menanyakan orang seperti apa Shin Hyun itu. Yun Sol berkata, kakaknya adalah seorang yang lembut dan baik hati. Dan yang paling menonjol, dia sangat suka belajar dan nilainya sangat bagus. Shin Hyun diterima di universitas swasta tanpa harus kursus. Shin Hyun itu pintar, dan yang terpenting dia sangat rajin dan bertekad saat menjalani sesuatu. Dia pasti akan menyelesaikan apa yang dia kerjakan dan melihat akhir hasilnya. Shin Hyun memerintahkan Kroco Mage untuk mengeluarkan lagi magicnya, karena dia tidak pernah melihat energi yang semacam itu di Murim. Dari belakang Kroco Warrior mencoba menyergapnya, tapi Shin Hyun menghajarnya karena mengganggu. Kroco Mage panik dan ragu-ragu untuk menyerang lagi. Shin Hyun mengatakan,
Dirinya pernah mengalami berbagai macam trik dari Northern Sea Ice Palace. Sihir es mereka kira-kira seperti ini. Melihat temannya membeku, Kroco Tangker mencoba melarikan diri. Tapi sebuah penghalang memblokir pintu keluar. Shin Hyun membunuhnya dan berkata, "Kamu seharusnya menjadi perisai yang menahan musuh di depan. Bagaimana mungkin kamu membelakangin lawanmu dan melarikan diri?" Sepertinya para gangster tidak peduli akan kesetiaan. Seo Kangjin mulai panik dan berpikir, ice magic dan penghalang. Shin Hyun menggunakan semacam magic melalui jarinya. Apakah dia seorang mage? Tapi tidak mungkin seorang mage dapat memblokir serangannya. Kalau dipikir-pikir, tidak ada kerusakan sedikit pun di dalam rumah ini, walaupun kita bertarung dengan sengit. Sang Jin bertanya kepada Shin Hyun, "Trik macam apa yang kamu gunakan? Kamu pasti sudah tahu kalau kita akan datang dan bersiap-siap." Shin Hyun mengatakan, dirinya menggunakan Mind Sword untuk menyelimuti seluruh rumah ini. Sudah lama ia meninggalkan rumah ini, dirinya tidak dapat membiarkan beberapa gangster mengotori rumahnya. Akan sangat sulit bagi Sang Jin untuk mengerti apa yang ia lakukan. Tapi saat kalian memasuki rumah ini, kalian sudah berada dalam teritorinya. Sang Jin yang terdesak menggunakan jalan terakhirnya. Dia mengaktifkan Berserker Skill, Berserker Burst. Shin Hyun menyadari kalau Sang Jin sepertinya ingin mati bersama dirinya. Sang Jin yang sudah kehilangan pikiran rasionalnya, menyerang dengan membabi buta. Shin Hyun mengambil pedang yang sudah patah dan mengirim Sang Jin ke dunia lain dalam satu tebasan. Shin Hyun berharap Sang Jin bersyukur karena sudah mati di tangan Supreme Sword Emperor. Saat Ji Hye dan Yun Sol sampai di rumah, mereka dikejutkan dengan lantai yang penuh darah dan pintu yang rusak. Shin Hyun dengan tenang menjelaskan, kalau ini adalah pesta penyambutan selamat datang. Perhatian Shin Hyun teralihkan kepada Ji Hye. Shin Hyun merasakan kalau energi Ji Hye beresonansi dengan Heavenly Martial Cultivation Origin. Ji Hye menggunakan transmisi suara untuk berbicara dengan Shin Hyun. Shin Hyun menyadari kalau Ji Hye juga pernah berada di Murim, sama seperti dirinya. Seminggu kemudian, tiba-tiba saja Yun Sol terbangun dan segera mencari Shin Hyun. Ternyata Shin Hyun sudah bangun dan akan pergi untuk suatu urusan. Yun Sol berpikir ini terasa seperti mimpi baginya. Wakil ketua guild, Lee Ji Hye hanya berpesan akan bertemu lagi dengan Shin Hyun. Tak lama berselang, beberapa orang berpakaian hitam muncul dan membereskan mayat Seo Kangjin dan anak buahnya. Keesokan harinya, diberitakan Seo Kangjin pensiun dan Seo Jonghyun menghilang dalam raid. Sepertinya Lee Ji Hye menepati janjinya. Sebagai satu-satunya yang selamat dan yang bertanggung jawab dalam raid Red Wolf Dungeon, Yun Sol terkena hukuman suspend dari guild. Dan pada hari ini, Lee Ji Hye memanggil Shin Hyun untuk bertemu. Saat bertemu dengan Ji Hye, Shin Hyun komplain akan orang yang ditempatkan oleh Ji Hye untuk memantaunya selama 24 jam. Tapi Ji Hye beralasan kalau itu untuk menjaga Shin Hyun. Ji Hye mengatakan, saat ini ada 3 orang yang dikonfirmasi kembali dari Murim. Dirinya, kamu dan ketua Guild Twilight, Park Tae-hun. Bersama dengan Guild Dawn, Guild Twilight berbagi pengaruh dalam asosiasi Hunter Korea. Beberapa waktu lalu, setelah mencocokkan cerita dengan Tae-hun, beberapa hal menjadi lebih jelas. Pada suatu hari di tahun 2011, dia terbangun di sebuah goa. Di sana terdapat sebuah buku, The Heavenly Martial Origin Cultivation Art Book. Dan setelah meninggalkan goa, dia tiba di sebuah dunia yang dikenal sebagai Murim. Kita bertiga mengalami hal yang sama. Saat Shin Hyun kembali ke bumi, dunia sudah berada dalam era Hunter dan Dungeon. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kita bertiga. Apakah itu tugas atau rencana jahat dari entitas yang lebih tinggi? Tapi berdasarkan dengan cara dunia bekerja sekarang, dan kita yang dikirim ke Murim, kelihatannya semua itu berhubungan. Setelah Dewi memberikan ramalan sucinya, Dungeon, Monster, dan Hunter mulai bermunculan. Sistem kelas dan skill tidak berbeda dengan game RPG yang dulu kita mainkan semasa kecil. Shin Hyun menanyakan, bagaimana Ji Hye dan Tae-hun kembali ke bumi? Ji Hye menjawab, kalau kita kembali setelah meninggal di Murim. Mendengar jawaban Ji Hye membuat Shin Hyun merasa kesal dan berpikir, dikatakan dalam misi kalau ia harus melihat akhir dunia. Sepertinya ia dikerjai oleh mereka yang mengirimnya ke Murim. Ia penasaran, apakah Dewi itu tahu siapa yang mengirimnya ke Murim dan apa alasannya?
Jika kembali ke bumi adalah hadiah dari memaksimalkan martial art, pasti ada hadiah bagus yang menanti jika memaksimalkan level sebagai hunter. Shin Hyun pun menanyakan alasan Ji Hye mendekati dirinya. Lalu Ji Hye mengajak Shin Hyun berjalan-jalan sambil berbicara. Ji Hye mengatakan, saat ini Guild Dawn dan Guild Twilight sedang bersitegang. Karena Shin Hyun menghilangkan salah satu kekuatan dari Guild Dawn, Seo Kang Jin, Shin Hyun setidaknya harus bertanggung jawab. Bergabunglah dengan Guild Dawn. Ia menawarkan Shin Hyun posisi eksekutif dan menjanjikan kekayaan serta ketenaran. Shin Hyun mengatakan, karena ini tawaran dari atasan adiknya, sangat sulit untuk mengabaikan tawaran ini. Tapi ia harus menolaknya. Dirinya lebih memilih untuk bertindak sendirian. Bagaimanapun juga, bekerja di bawah orang yang lebih lemah dari dirinya sepertinya tidak pantas juga. Ji Hye mengatakan, bagaimana kalau kita melakukan sebuah tes untuk menentukan siapa yang lebih lemah? Seperti yang Shin Hyun tahu, 1 tahun di Murim sama dengan 10 tahun di dunia nyata. Berarti Shin Hyun sudah berada di Murim selama 140 tahun. Umur dan skill tidak selalu menjadi penentu kuatnya seseorang. Shin Hyun berkata, dirinya setuju dengan itu. Walaupun ada yang menghabiskan 300 tahun di Murim, mereka tetaplah lebih lemah daripada dirinya. Tanpa basa-basi, Ji Hye langsung mengaktifkan skillnya. Lee Ji Hye Origin Skill, Shadow Dance. Shin Hyun merasakan kalau inderanya menjadi tumpul dan sekelilingnya menjadi berkabut. Menciptakan hal semacam ini akan menghabiskan banyak energi. Ji Hye mengatakan, ini adalah origin skill miliknya. Kita berada di dimensi lain yang mengkopi keadaan di luar, dari luar. Akan terlihat seperti kita yang tiba-tiba saja menghilang. Dirinya dipanggil Bloody Plum Blossom di Murim, dan ia tidak pernah gagal dalam misi membunuh. Keluar dari tempat ini sangatlah mudah. Entah Shin Hyun mengalahkan dirinya, atau Shin Hyun mati di tangannya. Shin Hyun mengatakan, apakah ini pemberitahuan pembunuhan di siang bolong? Tapi skill ini tidak terlihat hanya untuk menjebak musuh. Dengan cepat pisau Ji Hye sudah mendekati leher Shin Hyun. Sembari menghindari serangan Ji Hye, Shin Hyun mengatakan, pisau di kedua tangan, dengan satu pisau dipegang terbalik, dan serangan yang mengalir secara agresif. Martial art dari assassin terbaik di Murim, The Dark King, The Moonlight Blood Road. Ia pernah bertarung dengan seseorang yang menggunakan martial art yang sama sebelumnya. Dirinya membunuh orang itu dengan sekejap tanpa disengaja. Karena Ji Hye adalah juniornya dari Murim, ia akan memperbolehkan Ji Hye melakukan 3 jurus. Jika dirinya kalah dalam 3 jurus itu, ia akan masuk ke dalam Guild Dawn. Ji Hye langsung menghilang dalam kegelapan. Pisau bayangan meluncur mengarah kepada Shin Hyun. Dengan satu tepisan jurus itu dipatahkan, menandakan berakhirnya jurus kedua. Ji Hye mengatakan, seperti yang dia sangka. Master terkuat yang meninggal di umur 150 tahun, The Shaolin Master. Shin Hyun dapat dibandingkan sama dengan Shaolin Master, yang terkuat. Kalau begitu, jika dirinya membunuh Shin Hyun, ia akan menjadi yang terkuat. Ji Hye merapalkan skill Shadow Dagger, pisau bayangan dengan jumlah banyak mengarah kepada Shin Hyun. Hanya dengan satu skill, Mind Sword, seluruh Shadow Dagger dipatahkan dan sebuah batu besar mengarah kepada Ji Hye. Saat Ji Hye sudah pasrah, Shin Hyun menghancurkan batu itu. Dengan demikian, jurus ketiga berakhir dan Ji Hye mengaku kalah. Ji Hye membatalkan skillnya dan berkata, untuk sekejap, ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya seperti sedang berhadapan dengan eksistensi yang tidak dapat dilawan. Ranah apa yang sudah Shin Hyun capai? Shin Hyun menjawab, dirinya sudah mencapai penyatuan antara martial art dan jiwa. Dan juga ia akan menerima tawaran dari Ji Hye. Sebagai persyaratannya, Dawn akan memberikan material dan informasi sebagai bantuan. Sedangkan ia akan membantu Dawn dengan kekuatannya. Dirinya akan melakukan itu sebagai orang luar, bukan afiliasi dari Dawn. Ji Hye dapat menganggap itu sebagai aliansi. Ia hanya tidak suka berada di bawah seseorang. Bukan berarti dirinya tidak ingin ditolong. Ji Hye mengatakan, baiklah. Tapi Shin Hyun harus berjanji satu hal kepadanya. Apapun yang terjadi, Shin Hyun tidak akan bekerja sama dengan Guild Twilight. Shin Hyun pun menyetujui syarat dari Ji Hye. Dia juga meminta Ji Hye untuk menarik semua pengintai yang ditaruh di sekitar rumahnya.
serta meminta maaf karena sudah memancing Ji-hye dengan 3 jurus dan yang lainnya. Dia hanya ingin mengkonfirmasi kemampuan seorang Master Supreme Peak dan Hunter tingkat tinggi. Ji-hye tidak terlalu mempermasalahkan itu, karena dia dapat bertarung dengan niat membunuh. Shin Hyun yang penasaran menanyakan mengapa Ji-hye malah mempelajari assassin art di antara martial art lainnya. Ji-hye menjawab, karena ia merasa putus asa ingin membunuh seseorang. Asistennya tak percaya melihat Ji-hye mengaktifkan skill pamungkasnya. Ji-hye berkata, dirinya bahkan tidak dapat memberinya luka sama sekali. Shin Hyun di luar ekspektasinya. Staminanya dan MP-nya sampai habis, tapi Shin Hyun tidak menyerangnya sama sekali. Ini adalah kekalahan mutlak. Kita membutuhkan Shin Hyun untuk menghentikan Park Tae-hun dan Guild Twilight. Kita benar-benar akan habis jika kita kehilangan Shin Hyun. Saat Shin Hyun kembali, Unsol memeluknya dengan kencang. Unsol marah karena Shin Hyun pergi sesukanya dan dia tidak ingin kehilangan Shin Hyun lagi. Shin Hyun malah memberikan berita tak terduga, dia ingin menjadi hunter. Shin Hyun mengeluarkan Mystic Cube yang didapatnya dari Ji-hye. Dengan Mystic Cube, Shin Hyun dapat memunculkan window status sebagai hunter. Saat digunakan, Mystic Cube menghilang dan Shin Hyun tidak merasakan apa-apa. Sejenak Shin Hyun berpikir kalau Ji-hye menipunya. Dengan arahan Unsol, Shin Hyun dapat memanggil status window-nya. Sepertinya status window murim hanya bisa dilihatnya sendiri, sedangkan status window hunter dapat dilihat oleh umum. Saat melihat window statusnya, Unsol tertawa mengejek kalau Shin Hyun tidak berbakat menjadi hunter, karena Shin Hyun classless alias tidak memiliki kelas. Hunter dibagi menjadi 6 kelas: Warrior, Shielders, Wizards, Clerics, Archers, dan Assassins. Unsol menjadikan dirinya sebagai contoh. Sebagai kelas Archer, dia dapat naik kelas menjadi Sniper. Tapi Shin Hyun tidak memiliki kelas, diartikan sebagai orang biasa. Bukannya seorang classless tidak bisa menjadi Hunter, tapi masalahnya ada di skill. Hunter membutuhkan XP untuk naik level dan bertarung melawan monster menggunakan skill dari kenaikan level. Classless Hunter mendapatkan skill dari skill cube. Sebagai contohnya, skill termurah teknik pertarungan tangan kosong harganya 20 juta won, teknik pedang 25 juta won. Hunter dengan kelas secara otomatis mendapatkan skill dengan naik level, tapi classless Hunter tidak punya pilihan lain selain berinvestasi terus-menerus. Tapi, apakah kamu mempunyai uang? Shin Hyun dengan percaya diri menjawab kalau Ji-hye yang akan menjadi investor utamanya. Shin Hyun merasa bersyukur sudah menerima aliansi dengan Ji-hye. Tapi dia tak percaya, sang jenius dalam sejarah murim berakhir menjadi hunter tanpa bakat. Keesokan harinya, Unsol mengajak Shin Hyun untuk masuk ke Rabbit Dungeon milik Guild Dawn. Sambil berburu, Unsol menjelaskan kalau banyak pemula yang berakhir mengenaskan karena sudah menyepelekan dungeon. Moonstone adalah produk yang didapat dari monster dan dapat dijual menjadi uang. Tidak peduli seberapa kuat seorang hunter, apapun bisa terjadi di dalam dungeon. Shin Hyun mencoba berburu dengan martial art dan menyadari kalau dia tidak mendapatkan XP sama sekali. Skill hunter yang dimiliki Shin Hyun satu-satunya hanyalah sword teknik. Shin Hyun memikirkan sesuatu dan membawa Unsol ke lokasi yang lain. Di lokasi baru terdapat 337 kelinci, berdasarkan perhitungan Shin Hyun melalui sense-nya. Shin Hyun melompat ke bawah meninggalkan Unsol. Shin Hyun merasa ini sangat tidak pantas, memberikan skill rank D kepada dirinya yang sudah mencapai puncak dari martial art, dan dia dibandingkan dengan hunter tanpa kelas yang tidak penting. Bahkan candaan pun seharusnya mempunyai batas. Saat akan berburu kelinci untuk dijadikan sate, notifikasi sistem muncul. Melihat sistem yang ingin mengajarkannya mengayunkan pedang, membuat Shin Hyun geram. Dengan menggunakan skill pedang seadanya, Shin Hyun membantai banyak kelinci dalam sekali gerakan. Notifikasi sistem muncul lagi dalam jumlah banyak. Ternyata rank skill berpedang Shin Hyun menjadi A+. Shin Hyun merasa risih akan status window yang terlalu kecil dan dalam bahasa Inggris. Bahkan Unsol yang melihatnya secara langsung berpikir kalau kenaikan itu tidak masuk akal. Shin Hyun pun menanyakan apakah mungkin mendapatkan XP dari skill pasif yang tidak menggunakan MP. Unsol pun membenarkan hal itu. Ternyata Shin Hyun mendapatkan origin skill, energy.
Dengan origin skill itu, Shin Hyun dapat menggunakan martial art untuk berburu monster dan tetap mendapatkan XP. Sepertinya hunter terkuat Korea Lee Ji-hye dan Park Tae-hoon mendapatkan origin skill juga. Melihat kehebatan martial art, Yoon Sol meminta Shin Hyun untuk mengajarkannya. Sekarang dia sadar kalau Shin Hyun mengalahkan Sang Jin bukanlah kebetulan dan dia melihat sendiri kekuatannya. Yoon Sol tidak ingin yang terjadi di Red Wolf Dungeon terulang lagi. Mendengar kesungguhan Eun Sol, Shin Hyun setuju untuk mengajarinya. Shin Hyun berpikir kalau itu akan bagus untuknya. Ia tak selalu bisa menemaninya, dan Eun Sol harus bisa menjaga dirinya sendiri. Saat menuju lokasi selanjutnya, Eun Sol menanyakan apakah Shin Hyun akan terus menggunakan swordsmanship. Shin Hyun mengatakan, sekarang ia dapat naik level menggunakan martial art. Walaupun masa depannya sebagai hunter masih belum jelas, dirinya ingin menguasai skill dengan kelas spesial. Contohnya Ji-hye yang dapat menghubungkan martial art dengan assassin skill. Banyak skill yang sulit untuk dihubungkan dengan martial art, tapi magic sepertinya akan cocok dengannya. Shin Hyun memberitahu Eun Sol kalau dia akan menjadi seorang wizard. Setelah mengalami sistem hunter secara langsung, Shin Hyun yakin ada perbedaan yang besar dari kedua status window itu. Sistem murim hanya melihat keadaan seseorang dan tidak ada fitur penting selain mengecek level dan kondisi internal art. Sedangkan sistem hunter menunjukkan segalanya, mulai dari skill sampai stamina, HP, dan MP. Tampilannya sangat user-friendly dan mempunyai banyak fungsi secara detail. Sepertinya kedua sistem diciptakan oleh dua orang berbeda dengan kemampuan yang sama. Sistem yang mengharuskan melawan monster untuk mendapatkan XP, hadiahnya diberikan dengan cepat, mendukung pertumbuhan seorang hunter. Bukan berarti tidak ada resiko, tapi siapapun dapat menjadi lebih kuat jika mereka yakin. Sedangkan untuk menjadi kuat di murim sangat lambat dan lebih berbahaya. Melalui latihan yang menghabiskan waktu dan meresikokan nyawa untuk mencapai pencerahan. Heavenly God adalah figur legenda yang menjadi dewa di masa lampau. Dan dia menciptakan Heavenly Martial Origin Cultivation Art. Harta tersembunyi dari seorang legenda yang bertarung di murim untuk waktu yang lama. Pertemuannya dengan Heavenly Art terlalu mencurigakan jika dipikirkan lebih lanjut. Jika Dewi yang memberikan sistem hunter kepada manusia, kalau begitu yang mengirimnya ke murim sudah pasti sang Skyward God. Sebulan penuh Shin Hyun menaikkan level di dalam dungeon dengan dukungan dari Ji-hye. Shin Hyun sudah beradaptasi kembali dengan kehidupan di Korea. Saat ini Shin Hyun sudah menjadi hunter dengan level 22. Saat Yoon Sol mempelajari 72 aliran darah dalam tubuh manusia, dia juga mempelajari cara menyalurkan internal arts. Walaupun sebenarnya Eun Sol sudah melewati batas umur untuk mempelajari martial arts. Untuk memperkuat aliran Ki, Shin Hyun harus melakukan cara yang lebih ekstrim, dan hasilnya Eun Sol berhasil mempelajari martial art. Ji-hye mengajak Shin Hyun bertemu untuk membalas dukungannya selama ini. Ji-hye mengajak Shin Hyun untuk pergi kencan berdua saja dengannya. Shin Hyun yang tidak pernah ngedate seumur hidupnya menjadi curiga dan menolaknya. Tapi Ji-hye menjelaskan kalau ada dungeon yang baru terbentuk dengan bahaya level 10. Itulah sebabnya kita harus membentuk party dengan hunter tingkat tinggi. Shin Hyun pun menanyakan, mengapa harus berdua saja dengannya? Ji-hye menjawab, semua itu untuk mengontrol dungeon dengan bahaya tinggi, dan dia ingin Shin Hyun secepatnya bertumbuh sebagai hunter. Shin Hyun menanyakan alasan mengapa Ji-hye membentuk aliansi dengannya dan apa rencana Ji-hye dengan membuatnya menjadi hunter yang lebih kuat. Ji-hye mengatakan, apakah Shin Hyun pernah mendengar The Sun Festival? Itu adalah acara tahunan yang diadakan oleh Guild Dawn dan Twilight. Itu seperti pertarungan persahabatan untuk menentukan guild terbaik di Korea Selatan. Di luarnya terlihat seperti mempromosikan hubungan baik antara kedua guild. Tapi kenyataannya, kita mengobservasi kekuatan musuh dengan tujuan untuk melenyapkan satu sama lain. Shin Hyun dapat melihatnya sebagai perang yang sudah diatur. Guild Dawn dan Twilight selalu terlibat konflik untuk menentukan kepemilikan dungeon dan berakhir dengan pertumpahan darah. Hal itu tidak diketahui publik karena terjadi di dalam dungeon. Tapi kita sudah sampai di titik di mana perang besar dapat terjadi kapan saja. Kita bagaikan kotak mesiu yang siap meledak. Dulunya tidak seperti ini. Park Tae-hoon tiba-tiba saja menjadi rakus akan kekuasaan dan menjadi gila. Dan mengatakan kita harus mengikuti Skyward God
atau semacamnya. Shin Hyun pun menjadi emosi mendengar nama itu dan menanyakan detail tentang Sky War God. Ji Hye menenangkan Shin Hyun dan menjelaskan kalau dia tidak tahu menahu tentang itu. Dikabarkan suatu hari Tae-hun mendapat pesan itu melalui murim status window. Hal itu tidak dapat dipastikan karena kita tidak dapat melihat murim window status milik orang lain. Walaupun Tae-hun menerima perintah dari Sky War God, ia tak mengerti mengapa Tae-hun menjadi agresif kepada dirinya dan Guild Dawn, padahal dulunya kita berhubungan baik seperti ini. Saat di murim, kita adalah rekan yang saling percaya dan bergantung satu sama lain. Cha Shin-hyun, tolong datang ke The Sun Festival sebagai aliansi dari Guild Dawn. Keseimbangan kekuatan mulai berpihak kepada Guild Twilight dikarenakan mereka dengan agresif mengambil alih banyak dungeon. Saat ketidakseimbangan itu terlihat di Sun Festival, itu adalah akhir bagi Guild Dawn, di mana kita kehilangan Seo Kang Jin yang merupakan kekuatan utama di saat yang penting ini. Shin Hyun mengatakan dirinya mengerti sedikit banyak tentang situasi yang ada, tapi ia masih belum mendengar alasan mengapa Ji Hye ingin membantu dirinya menjadi hunter. Ji Hye mengatakan The Sun Festival akan dihadiri oleh media dari luar dan akan disiarkan secara langsung. Jangan katakan kalau Shin Hyun berniat mengungkap martial art di hadapan seluruh dunia. Sangat sulit untuk membuktikan keberadaan Shin Hyun di murim dan akan berakhir menyinggung para hunter di seluruh dunia. Ia rasa Shin Hyun pasti cukup percaya diri berurusan dengan Asosiasi Hunter Internasional. Itulah sebabnya Shin Hyun harus hadir di Sun Festival hanya menggunakan skill hunter saja. Di sini ada 6 skill wizard yang Shin Hyun minta, dan 1 skill tiap kelas mage dan sorcerer. Tidak seperti di murim, di dunia ini dinamakan langkah hukum. Itu adalah dokumen yang membuktikan hubungan resmi Shin Hyun sebagai aliansi dari Guild Dawn. Semua dokumen itu berisi konfirmasi bantuan yang sudah Shin Hyun terima dan kontrak untuk pembayaran gaji, dan juga pendaftaran resmi hunter serta dokumen pembuatan guild. Ada regulasi yang rumit bagi seorang freelance hunter untuk berpartisipasi dalam Sun Festival. Itulah sebabnya Shin Hyun harus terdaftar dalam sebuah guild. Coba tebak berapa harga skill cube ini. Ia rasa akan setara dengan harga sebuah rumah. Jika Shin Hyun sudah mengerti, silahkan tanda tangan. Untuk nama guild hanya formalitas saja. Shin Hyun dapat mengisi sesukanya. Tibalah mereka di Bucheon Monster Bird Dungeon. Ji Hye memperingatkan kalau para monster tidak terlalu kuat, tapi jumlah mereka tidak dapat dihitung. Shin Hyun dapat merasakan ada 3.000 monster melalui key sense-nya. Bagi Shin Hyun, semakin banyak monster akan semakin baik baginya. Melihat Shin Hyun mengeluarkan skill wizard yang baru dipelajarinya beberapa jam lalu, Ji Hye memperingatkan agar jangan terlalu barbar di awal, Shin Hyun akan kehabisan MP nantinya. Shin Hyun mengatakan, baginya mana dan ki adalah hal yang sama, karena itulah ia dapat mempelajarinya dengan cepat. Untuk mana, ia tidak akan pernah kehabisan, semenjak dirinya adalah wizard dengan mana tanpa batas. Tapi dirinya merasakan suatu keanehan. Bukankah ini dungeon dengan satu tipe monster saja? Ji Hye mengatakan, semenjak kemunculan dungeon 13 tahun lalu, jutaan dungeon terbentuk di seluruh penjuru dunia. Tapi tidak ada satupun laporan yang menyebutkan kalau ada 2 tipe monster dalam satu dungeon. Tidak pernah sekalipun. Di suatu tempat di kota Seoul, Villa Guild Twilight, terlihat Park Tae-hun sedang asik memberi makan ikan. Anggota Guild Twilight, Kim Chul-ho, melaporkan kalau wakil ketua Guild Dawn Lee Ji Hye gerak-geriknya mencurigakan. Ji Hye mensupport hunter yang baru saja terdaftar di asosiasi dan terlihat mereka masuk dungeon bersama. Dari investigasinya, didapati kalau hunter baru itu merupakan kakak dari ketua tim Guild Dawn, Cha Yun-sol. Nama hunter itu Cha Shin-hyun. Dia menghilang 14 tahun lalu dan baru muncul belakangan ini. Di saat kemunculannya, Direktur Guild Dawn Kang Sang-jin dikabarkan menghilang tanpa jejak sama sekali. Tae-hun menanyakan keberadaan Shin Hyun di 14 tahun itu. Tapi Chul-ho tidak dapat memberikan jawaban. Dikabarkan Kang Sang-jin mencari Eun-sol untuk membalas dendam kematian anaknya. Tae-hun dengan segera menebak kalau Kang Sang-jin pasti sudah mati, dan Cha Shin-hyun yang membunuhnya. Tae-hun bertanya-tanya, apakah Shin Hyun juga berasal dari murim?
Di saat yang sama, Shin Hyun sedang asik membantai para monster dengan skill barunya. Shin Hyun dapat dengan mudah beradaptasi karena skill wizard hampir sama dengan martial art yang dulu dipelajarinya. Ji-hye pun menanyakan mengapa mana Shin Hyun tidak habis, walaupun sudah berburu selama 1 jam penuh. Shin Hyun mengatakan, di antara skill yang Ji-hye berikan, salah satunya bernama Life Force Reversal. Skill darurat yang dimana dapat mengubah life force menjadi mana jika dibutuhkan. Di murim saat kamu mencapai level tertentu, kamu akan mendapatkan tubuh abadi. Dengan menggunakan life force reversal, kamu dapat merubah kekuatan tak terbatas itu menjadi mana terus-menerus. Jika disimpulkan, tidak ada yang tidak mungkin saat kamu mencapai martial tingkat tinggi. Dirinya akan pergi membereskan monster kecil sebelum menghadapi bosnya. Pikiran Ji-hye sedikit lebih tenang melihat kehebatan Shin Hyun. Dia berencana akan ikut berburu sembari menghabiskan waktu. Saat mencapai puncak tertinggi, Ji-hye melihat bos anomali melayang di atasnya. Tidak hanya ukurannya yang besar, bos itu berjumlah 4 ekor. Bos itu sudah menargetkan Ji-hye dan menyerang Ji-hye dari berbagai arah. Saat Ji-hye terdesak dan akan dicaplok oleh bos monster itu, Shin Hyun datang menangkapnya. Shin Hyun mengatakan, saat ia sedang menganalisa seluruh dungeon dengan sense-nya, ia mendeteksi bos yang tidak biasa. Dirinya sengaja membiarkan mereka untuk yang terakhir, sementara ia berburu mengumpulkan XP. Ia tahu kalau Ji-hye terkejut sampai membeku, tapi tenang saja sekarang. Dan juga, sudah waktunya kita makan siang. Mari kita memilih menunya. Apakah Ji-hye lebih menyukai masakan yang dibakar atau digoreng? Mari kita bersiap untuk makan kadal terbang. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.